Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak MEM sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada materi hari ini, kita akan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis penyebab pelanggaran hak asasi manusia, baik dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan melawan hukum, baik terhadap seseorang maupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran HAM tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya, tetapi berkaitan juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan, dan sebagainya. Pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi begitu saja. Hal ini bisa dikarenakan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini, bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu bisa disebabkan karena faktor eksternal maupun faktor internal. Kita lihat faktor eksternal. Faktor eksternal ini berarti faktor yang berada dari luar diri manusia, yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Misalnya ini yang pertama, adanya penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu sikap permisif dan penegak hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tindakan yang dapat merugikan orang lain. Ini kita bisa lihat, ini kejahatan cyber. Kejahatan yang sering kita lihat, penipuan di Facebook ataupun di internet, melalui internet. Berikutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, yaitu terjadinya ketimpangan antar masyarakat atau kesenjangan yang tidak merata. Itu ada beberapa faktor yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari segi faktor eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan faktor internal. Yang pertama, bisa berupa keadaan psikologis para pelaku. Misalnya, pelaku adalah orang dalam keadaan kurang waras, gila, atau sedang tertekan ketika melakukan pelanggaran HAM. Kemudian yang berikutnya adalah sikap egois. Sikap egois ini adalah seseorang yang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Dan biasanya orang seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Yang ketiga, tidak toleransi pada orang lain, tidak menghargai orang lain. Yang keempat, tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM, yaitu pelaku sendiri tidak tahu dan tidak mengerti tentang adanya hak asasi manusia. Kemudian, adanya sikap individualis,
Ini biasanya terjadi karena pelaku tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian, adanya diskriminasi dari orang yang dalam keadaan sehariannya sering mendapatkan sikap diskriminasi. Diskriminasi yang dia terima berasal dari orang-orang terdekat seperti orang tua, kakak, dan teman sekolah, dan akhirnya bisa menimbulkan tindakan yang sama, tindakan pelanggaran HAM karena tekanan dari sikap diskriminasi tersebut. Nah, jadi dari materi yang sudah Mem sampaikan pada hari ini sudah dipahami bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi itu bisa berdasarkan faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian